Salam sehat Bapak Ibu. Yang bagus. Salam sehat Bapak Ibu. Nah ya, Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, ketika seseorang, ketika kita, ketika saya, ketika orang lain punya kelebihan, pasti karena ada bakat dan latihan. Itu perlu dikembangkan. Ya, jadi kita jangan merasa malu karena punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Lalu, ketika kita menyampaikan materi dengan gaya yang berbeda dari orang lain, ya itulah kita. Namun, pada intinya bila kita ingin menyampaikan sesuatu, ayo sampaikanlah dengan materi yang sudah kita kuasai. Jadi kalau kita mau melatih, kembangkan terus ya. Misalnya bakatnya di bidang puisi, di bidang bernyanyi, bermain alat musik, berteater, atau mungkin menulis naskah, ya kembangkan. Karena apa? Tiap orang punya bakat berbeda. Karena bakat kita berbeda-beda, maka kita patut melatih diri, mengembangkan. Ya, kalau ada atribut-atribut yang bisa kita kenakan, silakan. Karena apa? Karena Bapak Ibu sahabat muda, tiap orang punya perbedaan bakat. Ada yang mungkin bakatnya hanya dalam hal teknologi, tulis-menulis, matematika, bahasa, atau ada juga yang senang olahraga, ada yang senang seni teater. Kalau kita memaksakan, kamu harus bakat ini, kamu harus bisa ini, nggak bisa, karena setiap orang berbeda-beda. Bisa saja kita menyampaikan materi yang sama dengan orang lain. Misalnya saya sebagai guru agama Buddha menyampaikan topik tentang kelahiran Bodhisattva di Taman Lumbini, akan berbeda gayanya dengan orang lain. Mungkin orang lain akan menulis Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini tahun 623 sebelum Masehi. Ada yang mungkin mendikte, ayo anak-anak tulis Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Tapi gaya yang mungkin saya gunakan berbeda. Saya akan berjalan di depan kelas. Anak-anak, Bodhisattva dilahirkan di Taman Lumbini. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran beliau. Ini kita ungkapkan dengan penuh suasana supaya ada gambaran situasi seperti apa. Lalu Bodhisattva berjalan 7 langkah setelah dilahirkan tanpa tangis. 1 kuncup bunga teratai tumbuh 2. Setiap langkah tumbuh kuncup bunga teratai. Pada langkah ke-7 beliau mengucapkan, ini ada ekspresi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sahabat muda, tentunya kita nggak bisa menilai, wah yang ini baik, ini bagus, ini lebih bagus. Tidak. Semua orang punya penilaian masing-masing. Jadi kita bisa gunakan ekspresi tadi. Atau ada yang memang senang secara teknik, silakan. Atau sekarang dengan video televisi bisa dengan audio visualnya. Jadi penyampaian dharma dengan gaya apapun, cara apapun, yang penting maknanya, hikmahnya sampai kepada para pendengar kita. Bapak Ibu sahabat muda,
Ya, bisa kita bayangkan kalau semua orang menyampaikan dengan gaya yang sama, menyampaikan materi yang sama dalam waktu yang sama. Di rumah aja deh, dengerin televisi, dengerin radio, dengerin YouTube. Karena kita mau ada yang berbeda, maka si A pergi ke sini wihara ini, si B ke wihara ini, si C ke cetia ini, untuk mengambil ilmu, mendapatkan sesuatu yang berbeda. Memang ada pembicaraan yang menjadi idola, apakah anggota sangga ataukah pandita atau motivator tertentu yang jadi idola seorang. Silakan kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran. Oh, pandita itu menyampaikan dengan cara begini, pandita ini menyampaikan dengan kayak begini. Oh, biku ini menyampaikan dengan cara begini. Oh, biksu ini menyampaikan dengan cara begini. Semua orang punya gaya-gaya, tetapi pada intinya materi yang kita ingin dengarkan sampai berkenan dengan hati kita. Mungkin gaya berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat muda, ayo ajak anak-anak kita untuk aktif di sekolah minggu, aktif di kebaktian remaja pemuda. Untuk apa? Untuk mereka menimba ilmu. Mereka adik sekolah minggu, remaja dan pemuda adalah generasi penerus para pandita, para anggota sangga. Bisa saja dari mereka lahir penceramah, lahir pandita, lahir anggota sangga. Ayo kita bimbing mereka sejak dini dengan gaya apapun, tetapi intinya biarlah mereka belajar terlebih dahulu teori-teori dharma, teori-teori agama Buddha secara baik, pahami. Tentunya Bapak Ibu sahabat muda yang beragama Buddha, ayo orang tua daftarkan, sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang ada pelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, di hari Minggunya kita ajak bersama-sama ke wihara, ke cetia untuk mengikuti kebaktian. Bukan menyuruh ayo nak ke sekolah minggu, tapi kita sebagai orang tuanya mengabaikan. Ingat, kita adalah contoh bagi mereka. Para remaja, para pemuda sekarang sudah banyak tantangan ya. Jadi adik sekolah minggu, remaja, pemuda bukanlah seperti zaman dulu ya, yang hanya menerima, mendengarkan lalu mereka bisa menerima. Sekarang tidak. Mereka begitu kreatif untuk bertanya. Ayo, para pembicara harus belajar lebih awal agar ketika ada pertanyaan dari adik sekolah minggu, remaja dan pemuda, kita bisa memberikan penjelasan yang jelas. Demikian juga kepada orang tua, kita bisa menyampaikan dengan cara yang hormat dan yang sopan. Kenapa? Karena mereka lebih banyak pengalaman daripada kita yang masih muda-muda. Semoga gaya kita dalam menyampaikan materi bisa berkenan buat umat Buddha. Semoga Waisak momen ini menginspirasi kita untuk selalu mendalami Dharma, mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Namo Buddhaya.